Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dok. Ah, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum dok, gimana kabarnya? Hmm, ini stumnya bisa dihidupin? Oke. Oke, alhamdulillah. Dokter sudah berada bersama kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang Jerman Mengaji yang menyimak dari Webex, live Instagram, YouTube, ataupun Facebook yang selalu dirahmati oleh Allah. Pada pagi ini kita ada kajian seminar berupa seminar kesehatan bersama Dr. Zaidul Akbar. Kita akan melakukan seminar bernama tema sehat di masa pandemi. Gimana Ustaz? Sudah siap? Oke. Di mana di masa pandemi seperti ini terbatas kegiatan fisik kita yang menyebabkan daya tubuh kita menurun, yang membuat juga badan kita menjadi besar, bahkan dompet pun menipis. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita tetap sehat walaupun sedikit aktivitas? Alhamdulillah Dr. Zaidul Akbar sudah tiba. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada dokter, kami persilakan. Bismillah. Mungkin ada gangguan sebentar. Assalamualaikum dokter, apakah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum dokter, sudah bisa mendengar suara atau masih kurang terdengar? Ahwan para pemirsa sekalian, mungkin agak sedikit ada problem teknis, jadi kita lagi menyetel kembali. Tes. Oke, apakah sudah bisa mendengar, dokter?
Oke, Cek, bismillah. Alhamdulillah, suara sudah terdengar, dokter. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita ulang kembali. Ya, saya rapi-rapi dulu. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Jemaah Mengaji yang menyimak seminar kita di Webex. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya internet di tempatnya host kita Bang Hasbi sedang ada gangguan. Oh iya udah. Suaranya jelas ya? Ya mungkin kita lanjutkan saja. Silahkan bisa antum paparkan materi dulu, dokter. Nanti insya Allah himbauan kepada jamaah kita nanti insya Allah juga ada waktu untuk tanya jawab ya dokter ya. Setelah nanti Insya Allah. Insya Allah biidznillah ta'ala. Ya, jazakumullah khairan. Dokter silakan dimulai pemaparannya. Barakallahu fiikum. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dicek dulu suara saya bisa jelas terdengar? Alhamdulillah jelas terdengar, dokter. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas begitu banyak rahmat karunia nikmat yang Dia berikan kepada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan Allah terus tautkan kita dalam nikmat yang berterusan, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebahagiaan karena kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selawat serta salam kita sampaikan juga kepada manusia yang sangat kita harapkan dan nantikan syafaat dan nanti yaumul hisab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati dan khususnya jamaah Jerman Mengaji yang hari ini memberi kesempatan mungkin pada saya untuk sharing ya tentang bagaimana tips-tips
sehat ya, atau mungkin bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita khususnya berkaitan dengan saat-saat pandemi atau mungkin wabah seperti ini. Baik, sebenarnya Bapak sekalian kalau kita bicara tentang kesehatan ya, maka banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan atau kita bisa optimalkan konsep-konsep yang ada dalam Al-Qur'an yang mana itu semua sudah tentunya dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga tinggal kita praktekkan saja, kita aplikasikan saja, maka insya Allah itu akan sangat membantu kita dalam menjaga imunitas ya, atau mungkin jaga kesehatan tubuh kita. Namun satu hal yang penting ya mungkin buat katakanlah himbauan atau mungkin teguran mungkin buat kita saat ini khususnya di saat wabah kayak begini. Maka wabah seperti ini menjadi ajang untuk kita melihat atau menilai ya seberapa kuat iman dan imun kita ya. Jadi wabah atau pandemi seperti ini akan menjadi sebuah sarana kita untuk menilai kekuatan iman dan kekuatan imun kita. Kenapa dua hal tadi sering saya sampaikan dan sering berkaitan? Karena memang imunitas dari seorang mukmin itu tidak lepas dari keimanannya. Ketika keimanannya terjaga baik, ya, dia mendapatkan ketenangan, maka otomatis imunitasnya akan terjaga. Karena begitulah yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita semua. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang dosa ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dosa itu sesuatu yang mengkhawatirkanmu, menggelisahkanmu, dan membuat kita tidak tenang, itu dosa. Sedangkan ketaatan adalah sebuah atau mungkin ibadah yang kita kerjakan akan menjadikan atau memberikan kita tenang ya, dan memberikan rasa harap dan takut, khauf wa roja kepada Allah, atau mungkin harap dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan tadi ya. Karena ketenangan tadi itu basic ya. Bahkan Ibnu Sina itu mengatakan ya terlepas dari siapapun Ibnu Sina ya, dia mengatakan kesabaran dan ketenangan itu ya sudah 50% dari pengobatan. Ya. Maka kita bisa ambil konsep ya. Ini yang juga sebenarnya ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam surat Al-Fat ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah menurunkan ketenangan. Ya, sebuah hal yang saat ini mungkin saya pikir atau menurut saya itu menjadi barang yang langka. Kenapa langka? Karena banyak orang sekarang terlalu sibuk, terlalu parno dengan keadaan wabah ini atau virus ini, sehingga dia lupa dia mungkin seorang penghafal Quran, dia lupa bahwa dia itu orang yang beriman, dia lupa bahwa dia itu orang yang mempunyai Allah, dia lupa bahwa iman itu memberikan ketenangan untuknya, dia lupa seterusnya. Ya, maka di sinilah kita harus kembali pada Allah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kembalinya itu dalam bentuk apa? Ya minta pada Allah ya. Sebagaimana kita membaca di doa setelah sholat fardu ya, atau zikir setelah sholat fardu, Allahumma antas salam dan seterusnya. Itu kan sebenarnya ya sebuah cara ya dari Allah yang kita bisa optimalkan atau kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari untuk mendapatkan ketenangan. Karena mau cerita pakai herbal, mau cerita pakai pelindung diri, APD, facial, apa segala macam, kalau orang yang nggak tenang ya, pasti akan turun imunitasnya. Itu konsepnya. Ya, dan ketenangan itu bukan didapatkan dari sesuatu yang sifatnya fisik ya. Ketenangan itu Allah turunkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketenangan itu Allah yang memberikan ya, bukan kita ya. Bukan kita bisa mendapatkan semudahnya kita, nggak bisa, karena Allah yang memberikan ketenangan itu sebagaimana ayat tadi. Maka kalimat dalam ayat tadi kan walazi anzala sakinah, anzalah menurunkan. Jadi Allah menurunkan, berarti kan dari atas ke bawah. Turun itu kan dari atas ke bawah gitu kan. Jadi bukan dari bawah ke atas seperti yang mungkin kita pakai APD, kita pakai apa, enggak begitu konsepnya. Ya, maka Islam memberikan pedoman kepada kita dalam hal ini dengan cara apa? Ya, kalau mau tenang ya kuatkan iman. Ya, kalau mau tenang, kalau mau imunnya terjaga, jaga imannya supaya imunnya terjaga. Itu saja sebenarnya, ya. Ya, jadi
Dengan cara apa? Ya tadi, jangan bermaksiat, jangan bikin dosa, ya. Kemudian perbanyak ibadah, perbanyak katakanlah memperbaiki atau perbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuknya, ya. Dan apa namanya aplikasinya atau mungkin breakdown-nya atau penguraiannya itu bisa kita dapatkan dari banyak hal. Ya di saat katakanlah wabah seperti ini, ya kita bisa tingkatkan lagi amal ibadah. Contoh kita mungkin kita pernah tahu Imam Ahmad yang subhanallah bisa menghafal 40.000 hadis, yang beliau rahimahullah menyebutkan bahwa 40.000 hadis yang beliau sampaikan atau beliau ajarkan tersebut itu tidak pernah beliau sampaikan kecuali beliau sudah mengaplikasikannya atau mengamalkannya, kan begitu. Ya. Jadi subhanallah kalau kita bicara tentang bahkan 24 jam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya Bapak Ibu itu menyehatkan. Bahwa beliau bilang semua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelaskan dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita itu menyehatkan sebenarnya. Tapi kita tidak melakukannya karena sehat. Kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena kewajiban. Kita melakukannya karena itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu sebuah konsep ya. Kalau sudah kita memahami itu, maka pasti tenang. Sedekah memberikan ketenangan, sholat malam memberikan ketenangan, zikir memberikan ketenangan, sholat saja yang wajib-wajib katakanlah itu memberikan ketenangan yang luar biasa kepada kita semua. Ya, asal kita menghayati ya, ibarat kata mah mungkin kalau bahasa orang keren itu do what you love and love what you do gitu kan. Lakukan apa yang Anda sukai dan sukai apa yang dilakukan. Jadi cintai apa yang kita kerjakan. Ya, jadi membaca Quran itu sebuah kebahagiaan, sebuah tanda kutip morfin untuk kita umat Islam ya. Membaca bersodako itu sebuah sebuah cara kita untuk mendapatkan endorfin ya. Sholat malam juga sama, katakanlah silaturahim juga sama dan seterusnya. Jadi semua yang Allah perintahkan itu sebenarnya tanda kutip itu cara Allah memberikan kebahagiaan kepada kita ya. Cara Allah memberikan kebahagiaan kepada kita sehingga nanti kalau someday ini dijatuh pada titik di mana dia dapat ujian dari situ ya, maka kita kembali ke sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan apa? Sungguh ajib ya, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin kata Rasulullah SAW. Ya, kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, dia dapat ujian dia dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Dua-duanya keutamaan untuknya. Jadi kayak sekarang ini, subhanallah ya, saya pernah dapat sebuah ada WA lah jamaah saya juga yang dia mengatakan dok mohon doa sekarang saya lagi kena COVID ini, dia katakan seperti itu ke saya, katakan dan kok saya sekarang cemas ya dok segala macam. Akhirnya saya ingatkan dia bu, saya seorang ibu ya, saya katakan kenapa harus cemas, saya katakan ya kalaulah katakanlah kita kembalikan di semua pada Allah maka nggak ada yang perlu dicemaskan ya. Bahkan saya ajarkan kepada beliau saat itu, saya katakan coba baca doa, saya katakan ini doa yang kita bisa baca dalam bahasa Indonesia ya. Saya katakan kepada dia, ya Allah kalau memang ajalku ada pada wabah virus ini ya Allah, maka terimalah syahidku ya, terimalah kematianku ya, ridhoi kematianku dan ridhoi apa yang sudah kukerjakan dalam hidupku ya Allah. Namun jika tidak dan jika belum ajalku ya Allah, maka berikan aku kesembuhan semudah-mudahnya tanpa menyiksakan hal lain di balik kesembuhan tadi. Alhamdulillah setelah baca itu dia menangis Ustaz ya. Dia menangis dan subhanallah setelah menangis itu dia merasa plong gitu. Nah, inilah yang perlu kita tekankan, ini perlu kita kuatkan dalam hati kita ya, supaya tidak keliru kita menyikapi segala sesuatu kayak sekarang. Bahkan saya sampaikan kepada banyak orang ya, beberapa teman lah gitu kan, kalau Anda tidak perlu untuk tes ini itu berkaitan dengan virus ini dan Anda tidak siap, nggak usah kerjakan. Nggak siap maksudnya nggak siap mental, nggak siap hati. Karena banyak orang akhirnya stres bos sekalian ya. Orang justru malah cemas ya karena adanya katakanlah wabah atau virus ini, justru malah ketika dia mendapatkan sebuah hasil bahwa dia positif, katakanlah tuh kayak gempa bumi atau bom atom yang luar biasa untuknya gitu kan ya. Pernah itu dalam suatu hari ada seorang ibu yang dulu pernah konsul ke saya, beliau subhanallah ya kena penyakit jantung, lalu sudah ada perbaikan yang luar biasa, tiba-tiba dia entah iseng entah apa dia periksa lagi ya, dan dilihat rekaman jantungnya itu adalah sedikit hal yang kurang baik dan itu akhirnya membuat dia cemas. Saya katakan Bu, kalau saya jadi ibu saya akan robek-robek nih apa hasil lab. Kenapa? Kalau hasil lab yang ibu dapatkan hanya sekedar membuat ibu gelisah,
hanya sekedar membuat ibu takut, hanya sekedar membuat ibu katakanlah nggak bisa tidur, ngapain juga diperiksa, ya, ngapain juga dicek gitu loh, kata saya begitu kepada beliau, ya. Karena memang kalau bahasa saya itu kadang-kadang saya katakan kalau memang ajalnya sudah tiba, memang kita sudah waktunya mati, ya mati aja. Mau ada penyakit kek, mau nggak ada penyakit kek, ya. Dan Allah seakan-akan memberikan Bapak sekalian, memberikan apa tuh namanya teguran itu kepada kita semua. Ya kemarin subhanallah ya, kita tahu di Indonesia ada kecelakaan pesawat yang jatuh semua ya subhanallah, semoga Allah ampuni mereka yang jatuh di Pulau Seribu yang kita tahu itu. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian atau kita lihat datanya, apakah semua orang yang ada dalam pesawat tadi itu semuanya bebas virus ini atau bebas COVID? Jawabannya iya, karena mereka kan mau naik pesawat kan harus dites dulu. Yang paling tidak tes tadi itu kan menunjukkan bahwa mereka bebas COVID atau bebas virus ini kan gitu, ya. Tapi subhanallah ya, begitulah cara Allah untuk mengingatkan bahwa yang namanya ajal, kematian itu ya mau kata dites kek, mau kata nggak dites kek, mau kata pakai ini kek, pakai itu kek, kalau memang waktunya mati ya mati aja, ya. Nah ini kan jadi akhirnya kita, oh iya ya benar juga ya gitu kan. Akhirnya kita tenang loh sekalian, ya. Akhirnya kita tenang dan kita nggak panik ya, kita nggak panik dan masya Allah ya kita ingat kisah Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu yang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu juga menyampaikan pada Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya Umar berkata ya suruh pulang gitu kan saat itu. Abu Ubaidah ya yang menjadi gubernur di Palestina saat itu kan disuruh pulang oleh Umar, ya. Abu Ubaidah nggak mau ya, katakan ya kalau aku mati aku ingin mati bersama rakyatku di wabah atau di saat wabah ini, dan subhanallah akhirnya Allah ambil nyawa dalam keadaan syahid dalam keadaan wabah kayak begitu kan, itu subhanallah. Jadi tenang ya, mau gimana lagi gitu loh, mau kembali atau mau kita mengadu ke siapa, kita mau katakanlah mau mengeluh ke siapa, kita mau lari ke siapa, nggak ada loh, ya. Apakah katakanlah orang suntik ini, minum ini, pakai itu menjamin semua, ya nggak ada, itu memang ikhtiar saja, ya. Jadi kalau itu lagi-lagi ya kita kembalikan ke konsep Al-Qur'an di mana Allah sudah jelaskan faiza maritu wa huwa yashfin, ya. Atau dialah Allah yang menyembuhkan ya, menyehatkan kembali, Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan, ya. Kalau hal-hal seperti itu sudah terbenam dalam hati kita dan kita recall kembali Bapak Ibu sekalian, maka subhanallah ya, nggak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan, ya. Masya Allah ya. Jadi ini nih pesan pentingnya sebenarnya di sini ya. Sebab nanti kalau kita nanti insya Allah akan masuk ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan imunitas kita, apa yang harus kita kerjakan, apa harus kita konsumsi, apa yang harus kita katakanlah makan, ya. Maka itu lebih menguatkan lagi ya. Tapi kalau yang ini nggak beres Bapak Ibu sekalian, maka subhanallah ya. Berat sekali pembahasannya ya. Berat sekali bukan hanya pembahasan tapi berat sekali tubuh kita itu untuk bisa mendapatkan ya imunitas seperti yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Jadi ini kunci penting. Jadi kayak sekarang nih 24 jam ada sebuah buku yang judul 24 jam bersama Rasulullah SAW. Yaitu jelaskan bagaimana keseharian Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua dijelaskan semua dalam buku itu. Ya. Maka kita coba ikutin pelan-pelan karena dalam sunnah itu ada keberkahan, ada kebaikan, ya. Ada juga pasti petunjuk-petunjuk kesehatan. Kenapa Nabi kenapa Nabi melarang orang tidur habis subuh? Ya karena memang tidur waktu subuh itu melemahkan jantung, ya. Kenapa Nabi katakanlah nggak suka katakanlah tidur waktu isya atau pada maghrib? Itu salah satu tidur yang membuat lemah otak kita sekarang. Subhanallah ya. Jadi semakin saya mendalami ini semua ya, mempelajari, masya Allah gitu kan, kita beruntung sekali ditakdirkan Allah sebagai muslim ya dan mukmin pastinya insya Allah ya. Kenapa? Karena memang agama kita ini agama yang sangat care dengan kesehatan. Masuk toilet ada caranya ya. Keluar toilet ada caranya. Berhubungan suami istri ada caranya. Suami istri atau seorang wanita yang berpisah dengan suaminya katakanlah itu juga semua ada tata caranya gitu loh. Subhanallah ya. Makannya Nabi itu ada cara. Saya kemarin subhanallah mendapatkan sebuah informasi dalam sebuah acara juga, itu ada seorang yang mendapatkan profesor ya. Saya lupa di mana itu, gara-gara dia menjelaskan di situ betapa dia mengikuti cara makan yang Nabi. Cara makan Nabi itu apa yang dikerjakan Nabi itu pasti terbaik.
Ya, apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terbaik. Cara makannya, cara minumnya, cara duduknya, cara berdirinya, cara jalannya, ya semuanya pasti terbaik. Karena memang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi dalam diri Nabi Muhammad SAW itu sudah Allah berikan di situ, sudah Allah bekali beliau SAW ya sesuatu yang bisa kita contoh, karena sulit kalau seandainya kita mencontohnya malaikat ya, karena itu sebabnya Allah mengutusnya atau memberi rasulnya atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai rasul dalam wujud manusia kan gitu ya, supaya kita manusia juga bisa contoh ya. Nah itu pesan paling pentingnya di situ Bapak Ibu sekalian yang harusnya kita kuatkan mulai sekarang ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan ya. Keimanan tuh naik dengan apa? Dengan ketaatan. Keimanan tuh naik dengan apa? Dengan ibadah. Keimanan tuh naik dengan apa? Dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi hal-hal seperti itulah yang saat ini kita perlu naikkan sehingga nanti kalau imannya bagus, imunitas juga bagus. Contoh begini ya. Contoh sederhana. Bacalah kisah-kisah para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu sekalian. Itu subhanallah ya. Mereka tuh orang-orang yang malam harinya terbangun ya untuk sholat malam ya, dan siang harinya mereka berpuasa. Jadi malam hari itu mereka penuhin dengan membaca Quran ya, dengan sholat malam, dengan berzikir. Siangnya mereka berpuasa, dan ini sebenarnya suatu konsep gitu kan. Konsep ternyata bahwa kalau mau iman itu meningkat, memang salah satunya adalah mengurangi makanan. Maka Islam atau agama yang mulia ini memberikan pedoman tentang itu. Bagaimana kalau iman itu mau naik, ya jangan banyak makan. Dan ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan juga hal seperti itu, bahwa ternyata ketika seorang berlebihan dalam urusan makan, maka itu akan melemahkan imannya. Ya seperti itu. Makanya saya katakan paket gitu ya. Paket detoksifikasi ya berkaitan dengan hati dan raga kita. Dalam bentuk puasa itu Islam tuh paling lengkap. Ramadan, Syawal, ya, Ayamul Bid, Senin Kamis, ya puasa-puasa sunnah, bahkan sampai puasa Daud, komplit banget paket detoksnya itu. Yang didetoks apa? Oh, bukan cuma raga doang, Bapak sekalian, ya. Karena sebenarnya ya kalau kita bicara raga atau nafsu kita, Bapak Ibu sekalian, maka raga kita ini ya atau nafsu kita ini lebih menginginkan untuk terus makan, pokoknya memuaskan hawa nafsu lah dengan itu ya. Banyak makan ya, mungkin banyak sesuatu yang berkaitan dengan nafsu, beli ini beli segala macam kan. Maka diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk pengurangan gitu kan. Jadi kalau Anda dan saya saudara sekalian diberikan pilihan antara makan sama tidak makan, sejatinya sebagai seorang manusia kita akan memilih makan karena kita punya hawa nafsu gitu kan. Bahkan manusia itu pengennya makan sampai apa? Makan sampai kenyang. Ya, nah, masya Allah, Islam memberikan pedoman tentang itu. Bagaimana kita diperintahkan ya, yang haram saja kita diperintahkan untuk ditinggalkan, dan ternyata ada lagi yang halal pun kita diperintahkan untuk meninggalkan, yaitu puasa Ramadan kan gitu. Ya, semua yang sifatnya kebaikan itu disuruh stop dulu ya pada waktu-waktu tertentu, terutama kaitan dengan makan ya, atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa misalkan. Ya, seperti berhubungan suami istri misalkan, sebuah hal yang luar biasa, sodakoh ya, itu ternyata di waktu Ramadan pun itu dihalalkan ya, maksudnya sebelum Ramadan dihalalkan, ternyata kita diperintahkan untuk meninggalkan itu ketika waktu berpuasa ya. Makan ya, minum juga sama. Jadi subhanallah Bapak sekalian, jadi syariat ini pada dasarnya menyehatkan. Ini jadi kesimpulan utamanya itu di situ. Semua syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Alaihissalam semuanya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Sayang banyak orang tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena hawa nafsu. Contoh mungkin beginilah. Kita bicara tentang bagaimana cara meningkatkan imunitas. Bapak Ibu, Anda yang mungkin tinggal di Jerman ya, atau mungkin ada sebagian di Indonesia mungkin, subhanallah, bacalah penelitian-penelitian tentang bagaimana puasa misalkan meningkatkan imunitas seseorang. Itu udah banyak sekali penelitian menjelaskan tentang itu. Bahkan saya membaca ada suatu buku yang judulnya Longevity Solution ya. Buku ini ada di Indonesia juga, judulnya Panduan Hidup Lengkap Berpuasa. Itu ditulis oleh 2 dokter di Kanada. Buku ini isinya apa coba? Puasa. Ya, puasa. The Longevity Solution. Isinya puasa coba. Mereka menjelaskan secara ilmiah tentang puasa. Ya, ternyata orang-orang yang bahkan penyakit-penyakit berat seperti terutama mereka fokusnya ke diabetes, itu ternyata bisa diperbaiki, bahkan subhanallah, bismillah pastinya itu disembuhkan dengan berpuasa.
ya, dengan protokol yang mereka buat dalam buku tersebut. Ya, subhanallah ya, Bapak Ibu sekalian. Saya, masya Allah, sayangnya tuh kita belum tahu ya hal-hal seperti itu. Padahal ya banyak konsep-konsep kesehatan ya yang ada pada saat ini tuh, yaitu sebenarnya dasar utamanya adalah dari Islam ya, dan disampaikan oleh tentunya Rasulullah dan para ilmuwan-ilmuwan yang pernah ada di zaman keemasan Islam ya, seperti itu. Nah, jadi kunci di situ. Jadi kalau kita bicara tentang pandemi kayak sekarang ini ya contoh ya Bapak sekalian, contoh mungkin kita tahu ada hadis Nabi mengatakan ya, seorang yang bersedekah atau bersedekah di pagi hari ya, ketika di subuh hari kayak begitu, maka dia akan mendapatkan doa malaikat. Itu tiap hari begitu. Maka kenapa tidak pakai konsep itu untuk kita mendapatkan kebaikan, rahmat, bahkan dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah pagi-pagi misalkan. Ketika subuh mungkin yang bisa ke masjid ya, atau mungkin yang sholatnya di rumah yang nggak bisa ke masjid, ya coba siapkan kain celengan, atau mungkin Anda punya M-Banking, pagi-pagi sedekah ke lembaga zakat apa, ke wakaf apa, segala macam. Itu satu poin misalkan. Poin kedua misalkan, ini bicara sedekah saja. Subhanallah Bapak sekalian ya, kita tahu ya bahwa dalam surah Al-Baqarah itu pernah Allah menjelaskan di situ tentang orang-orang yang bersedekah di malam hari. Itu ternyata punya keutamaan sendiri, orang-orang yang bersedekah di malam hari. Ya, bersedekah sembunyi kata Allah, dan orang-orang yang bersedekah di malam hari. Jadi Masya Allah ya, hal seperti ini tuh ya, lagi saya katakan ini sebenarnya Islam ini canggih banget ya, canggih banget ya. Ya, kalau kita betul-betul aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin ya tidak bisa sempurna banget, tapi minimal adalah tambahan-tambahan yang misalkan belum pernah, misalkan sholat tasbih, ayo sholat tasbih, misalkan yang belum rutin dengan sholat tahajud, ya, ayo rutin dengan sholat tahajud, itu kan salah satu cara. Karena bangunnya dan tidurnya seseorang itu dalam Islam diatur. Umil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila. Jadi Rasul itu sudah Allah memberikan pedoman pada Rasul untuk bangun waktu tertentu, jam tertentu. Itu sudah ada postingan saya waktu saya jelaskan juga di Instagram saya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ya. Jadi Masya Allah Bapak sekalian ya, waktu bangunnya, sayang itu ada orang ya, waktu bangun Rasul dia tidur, waktu tidurnya Rasul dia bangun gitu loh. Jadi Masya Allah ya, jadi semakin menarik kalau kita mengkaji bagaimana misalkan tentang tidur saja ya. Tidur itu Bapak sekalian, saya pernah baca riset yang bahwa ternyata lack ya, atau deficiency of sleeping gitu kan, seseorang yang kekurangan tidur ya, jam tidur itu ternyata itu mereka berpotensi untuk terkena kanker ya. Itu tidur, itu ada risetnya coba, Masya Allah. Jadi orang-orang yang kekurangan tidur itu ternyata orang-orang yang berpotensi terkena kanker atau penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang orang sukses itu tidurnya sedikit, nah, kalau bicara duniawi, saya nggak mungkin betul silakan, tapi dalam konteks Islam enggak. Orang sukses itu adalah orang yang tidurnya juga mengikuti tidurnya baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang benar harusnya. Ya, jadi makanya saya pribadi memang sekarang ya banyak tidak menerima lagi kajian-kajian dilakukan malam-malam gitu kan. Kalau dulu ada beberapa kali, tapi sekarang udah nggak mau lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidur ba'da Isya. Ya, Rasulullah itu tidurnya ba'da Isya, nanti bangun tengah malam. Ya, jam 1, jam 2, mungkin jam 6 kita kayak begitu. Dan tinggal di Jerman tinggal sesuaikan saja. Ya, seperti bahkan saya sering sampaikan ya, mungkin ada yang ada tugas atau apa ya, kenapa nggak tidur aja besisa, nanti tugasnya dikerjakan malam. Ya, malam itu subhanallah ya, saat yang paling powerful otak kita. Ya, dan itu sudah diajarkan dalam Islam Bapak sekalian. Para ulama-ulama zaman dulu mereka menghafal Quran ya, mereka mengkaji ilmu, itu mereka kerjakan di malam hari ya, terutama di waktu-waktu yang kalau mungkin bahasa kita tuh growth hormonnya kita tuh lagi tinggi-tinggi banget di malam itu. Dan itu dimulai dari jam kurang lebih jam-jam 10 malam gitu kan. Bahkan itu memuncaknya di jam-jam 2, jam 3 gitu kan. Jadi sayang banget kalau seandainya Allah sedang memberikan kedahsyatan ya, sebuah hormon yang kita tidak dapatkan hormon tadi. Nah, itu ya. Jadi syariat itu menyiapkan, maka kerjakan syariat itu dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, sholat yang benar, ya, baca Quran yang benar, ya. Waratil Quran tartila, itu saya pernah tulis, itu sudah cukup lama, itu judulnya
sewot ya. Tulisan itu judulnya sewot, tapi bukan sewot yang dimaksud dengan makna negatif, bukan. Itu berkaitan dengan makharijul huruf dari Quran, itu subhanallah itu ngefek ya. Ternyata ngefek ke organ tubuh kita, yang ngefek ke saraf kita ya, bahkan dengungan atau mungkin nada-nada dari Al-Qur'an itu ternyata memberikan efek ke perasaan atau jiwa seseorang. Ya, sampai ke hatinya juga sama. Begitu. Nah, sekarang kita kembali atau masuk ke poin berikutnya, Bro sekalian. Kalau secara ruhiyah ya keimanan ya. Sekarang kita masuk ke secara ragawinya kayak apa? Karena manusia tidak akan bisa dilepaskan dari raga tadi. Ya, jadi kalau imannya sudah beres nih ya, hatinya sudah beres, baru kita bicara raganya. Kenapa? Semua penyakit-penyakit fisik Bapak Ibu sekalian itu dimulai dari penyakit yang bermula dari emosi. Ya, maka perbaiki hati kita ya, tazkiyatun nafs ya. Itu salah satunya ya. Atau kita berzikir ya, sebagaimana tadi saya sempat tulis juga bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa obat. Jadi raga ini punya obat, maka hati juga punya obat. Maka obatnya hati adalah zikrullah ya, atau mengingat Allah ya, atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian ya, yang kedua ini adalah poin penting di mana kita bicara tentang raga ya, atau tubuh kita ini. Maka raga ini Bapak sekalian ya, sebenarnya ada tempat-tempat tertentu yang Allah bekali di situ dengan imunitas ya. Mungkin ya kita pernah mendengar kalimat seperti ini ya. Al-Maidatul Baitudda. Jadi perut itu rumah penyakit ya. All disease start from the gut. Semua penyakit itu bermula dari pencernaan. Dan kalau kita ambil bahasa yang positifnya, bahwa ternyata imunitas juga diproduksinya, dominannya itu ada pada pencernaan. Maka saya mungkin kalau Anda yang menyaksikan atau menonton kajian saya juga, atau mungkin baca tulisan-tulisannya, itu hampir tidak pernah lepas saya katakan makan yang benar ya. Kalau mungkin di Jerman mungkin saya nggak tahu yang di sana dimakan apa. Yang jelas bukan kayak di sini lah jelas ya. Yang di Jerman mungkin dapat gorengan mah susah mungkin ya, makan cilok, cireng, seblak, bakso gitu kan mungkin tidak semudah di Indonesia. Mungkin ada yang buat ya. Tapi kalau itu sekedar makanan biasa, makanan camilan sekali-sekali nggak masalah. Cuma masalahnya kan itu jadi makanan kita zaman sekarang. Jadi itu jadi makanan kita yang banyak orang sekarang yang akhirnya melemahkan imunitasnya dia. Jadi kata kuncinya adalah pada pencernaan tadi. Jadi imunitas itu dibentuknya atau diciptakannya itu di pencernaan kita ya. Sel-sel imunitas itu 80% itu ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, hormon kebahagiaan itu serotonin pun itu dibuatnya di pencernaan. Ya, jadi kalau orang bawaannya nggak happy, nggak bahagia, nggak senang, coba cek makanan dia apa. Coba dicek. Besar kemungkinan ada yang masalah dari makanan yang dia makan. Di luar nanti kita mungkin bicara tentang emosi yang terblokir dari dirinya. Emosi yang terblokir. Ya, jadi Masya Allah ya, teman-teman sekalian, itu. Terus nanti kita akan bahas ya, insya Allah semoga Allah cukupkan waktunya ya. Bagaimana cara kita menguatkan pencernaan tadi? Bagaimana cara menguatkannya? Ya, kata kunci pertama, jangan lemahkan dia dulu. Ya, apa yang melemahkan dia? Banyak. Makanan-makanan yang tidak lagi mengandung enzim, tidak lagi mengandung vitamin, tidak lagi mengandung mineral ya. Makanan-makanan yang hanya cuma tinggi kalori ya. Makanan-makanan yang banyak tambahan bahan-bahan sintetik. Tadi subhanallah saya melihat sebuah foto di Instagram, salah satu akun Instagram itu ada semangka gitu kan, semangka diletakkan di atas meja, kemudian dibiarkan sekian lama sama dia, kemudian semangka tersebut layu gitu kan, dari yang warnanya merah berubah menjadi kehijauan lah ya, sudah ada jamur dan bakteri-bakteri sana. Dan satu lagi ada makanan fast food ya, ada burgernya sama kentangnya. Itu ternyata itu ditaruh atau dibiarkan oleh mereka itu sampai 180 hari, berarti sekitar 6 bulan. Dan ternyata burger sama kentang tadi itu nggak ada banyak bedanya dari awal ketika dia dibeli gitu kan. Dan saya katakan makanan mati. Nah, banyak orang sekarang tuh banyak yang dikonsumsi makanan mati. Jadi sebenarnya makanan hidup kan makanan yang banyak tidak ada pengolahan ya, makanan yang tidak banyak pengolahan, makanan yang tidak mendapatkan bahan-bahan tambahan bahan sintetik ya, makanan-makanan yang tidak difabrikasi. Jadi semakin alami, semakin fresh, semakin bagus. Itu konsepnya ya. Dan itu yang menguatkan pencernaan kita.
Ya, dan itu yang menguatkan pencernaan kita, imunitas kita. Jadi kayak sekarang ini ya mungkin saya nggak habis pikir gitu kan, subhanallah ya. Banyak orang bisa ngantri di fast food gitu kan, drive-thru-nya itu untuk membeli makanan-makanan cepat sajinya ala-ala mereka. Sesuai dengan kebutuhan lidah mereka. Mereka nggak pikir bahwa itu nanti melemahkan imunitas mereka. Dan Bapak Ibu, pahamilah baik-baik bahwa banyak penyakit, banyak kematian yang terjadi dan sebagian besar itu penyakit kematian yang terjadi akibat COVID ini adalah karena masalah disbiosis ya. Disbiosis itu keseimbangan bakteri pada pencernaan atau usus kita. Jadi lebih banyak bakteri jahatnya daripada bakteri baiknya. Kan gitu. Kenapa? Ya lihat aja apa yang dia makan. Lihat aja apa yang dia makan, apa yang diminum, apa yang ditonton, apa yang didengar gitu kan. Kalau Anda nggak perlu katakanlah melihat sesuatu yang nggak penting dan justru malah melemahkan dan memberikan kita kecemasan, nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Ya. Jadi itu ya, poin pentingnya adalah bagaimana pencernaan selalu terjaga, ya. Lalu apa yang kita harus konsumsi, ya? Lihat Al-Qur'an, ya. Sering saya sampaikan, apa yang ada di surga itu yang terbaik, Bos ya. Maka ada di surga ada madu, ya, di surga ada kurma, di surga ada jahe, di surga ada susu, tapi bukan susu olahan, bukan susu kemasan-kemasan, ya. Di surga ada khamar, ya. Khamar itu yang tidak memabukkan, khamar lisyaribin kata Allah, ya. Maka itu beberapa saja gitu kan. Maka itu yang kita pakai, ya itu yang kita gunakan selama di dunia. Ya ibarat kata kaidah mudahnya lah begitu. Ya kaidah mudahnya begitu. Ya jadi seluruh produk lebah, ya seluruh produk lebah itu Bapak Ibu konsumsi aja. Madu, propolis, ya bipolen, ya termasuk saya baru dapat kabar juga dari salah satu sahabat saya juga, ya dia seorang importer habatus sauda. Kata beliau, itu Jerman itu malah justru sangat tinggi konsumsi habatus saudanya. Kata beliau begitu. Jadi Masya Allah, sekalian ya. Dan habatus sauda itu kata Nabi SAW itu obat segala penyakit. Ya memang ada beberapa pandangan tentang ini. Tapi saya memahami orang-orang yang merutinkan habatus sauda, sekalian, yaitu memang organnya sebagian besar tuh membaik, ya ada perbaikan. Ya bahkan kalau saya kasih resep sederhana untuk Anda ya, untuk menjaga imunitas Anda ya sepanjang hari dari pagi sampai sore itu gampang sekali. Anda ambil air putih gitu kan 1 gelas 300 ml gitu, lalu Anda tambahkan di situ madu ya 1-2 sendok secukupnya, lalu madu tadi Anda tambahkan sedikit dengan mungkin setengah sendok teh lah probiotik ya, probiotik yang tadi yang saya sebutkan di surga itu ada khamarnya. Tekan khamar itu kan fermentasi, tapi tidak memabukkan. Ya, khamar atau probiotik ini ya cairan probiotik ini masukkan sedikit dalam madu tadi, lalu Anda minum dengan habatus sauda yang serbuk tadi. Kalau Anda nggak punya di sana kapsul, Anda bisa makan atau minum yang langsung biji-bijinya tadi ya. Mungkin ya sekitar 1 sendok makan cukup lah 1 hari. Ya, insya Allah itu Anda makan tiap hari. Itu sangat powerful dalam menguatkan imunitas kita. Jadi madu, habatus sauda, probiotik. Itu saja. Salah satu contohnya. Ya. Nah, tambah lagi dengan mulai mengkonsumsi kayak kurma. Ya. Ini sederhana saja. Tapi ketika kita sudah mulai aware, kita sudah mulai waspada, kita sudah mulai peduli dengan tubuh kita, Bapak sekalian, maka tubuh kita tuh itu boleh saya katakan tubuh kita tuh dokter terbaik. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa mereparasi dirinya sendiri, ya. Nah, tadi ya pencernaan. Nah, maka kata kunci kalau kita bicara tentang menguatkan pencernaan cuma 2 saja yang Bapak Ibu ingat baik-baik. Kalau nggak probiotik, prebiotik, itu aja. Ya, jadi sering Bapak Ibu mendengar kata-kata saya sayur, buah, rempah, rimpang itu semua prebiotik kurang lebih lah. Ya. Bahasa umumnya itu prebiotik kalau saya mungkin membahasakan. Dan probiotiknya itu apa ya? Probiotik itu sesuatu yang bersifat fermentasi ya. Ya, kayak Indonesia kan tape, tempe ya, atau mungkin di Jepang ada miso, di Korea ada kimchi, di Jerman ada apa saya nggak tahu yang fermentasi gitu ya. Nah, itu fermentasi. Semua yang fermentasi itu menguatkan imunitas. Ya. Itu salah satu rahasianya. Ya, saya baru ngerti, mungkin ini salah satu kenapa orang di surga itu ya, pasti tentu Allah sudah sehatkan semua ya. Tapi di surga Allah memberikan minuman terbaik kepada mereka yaitu khamar. Nah, khamar itu kan minuman fermentasi sebenarnya. Zaman dulu orang-orang Arab membuat khamar itu kan dari kurma, ya kurma yang dibuang bijinya kemudian dimasukkan dalam batang-batang kurma lalu dikasih air ditutup sekian lama itu kan khamar. Ya kayak begitu. Ya, maka cuka itu salah satu bentuk produk fermentasi. Ya, kalau tidak ada ya kita bisa dapatkan produk-produk probiotik yang lain yang kita bisa rutinkan konsumsi tiap hari bersama. Dan itu risetnya, penelitiannya udah sangat-sangat banyak, cuman kita aja banyak nggak tahu ya tentang probiotik ini. Ya, banyak. Saya pernah lihat beberapa produk-produk itu ada juga yang masuk ke Indonesia
Dan kalau mau buat sendiri juga bisa menggunakan sayuran, buah-buahan terutama. Itu juga sudah pernah saya ajarkan di Instagram juga, Bapak Ibu bisa lihat nanti di sana. Ya, namanya Eco Enzim dan Classic Enzim. Itu salah satu caranya. Nah, kemudian yang kedua yang tadi probiotik gitu kan. Jadi semua yang fermentasi coba usahakan mulai dimakan tiap hari, apapun bentuknya. Ya, karena itu meningkatkan imunitas. Ya. Kalau misalkan sekarang lagi heboh-heboh ada Kustul Hindi. Boleh nggak diminum? Ya silakan. Tapi kalau saya tidak menyarankan Kustul Hindi itu dimakan atau dikonsumsi terus-menerus karena itu derajat panasnya tinggi sekali ya Kustul Hindi itu. Ya. Kalau ada lendir bagus banget dia ya. Tapi kalau untuk dirutinkan terus-menerus nggak cocok. Ya, sebenarnya kalau kita mengandalkan probiotik ini saja, insya Allah sudah sangat cukup. Ditambahkan lagi dengan makanan yang probiotik atau makanan yang bakteri tadi yang kita kenal sebagai prebiotik ya. Ya, madu, kurma, ya rempah-rimpang mungkin di sana bisa didapatkan ya, atau mungkin sayuran, buah-buahan itu semuanya adalah makanan buat bakteri tadi, ya. Makanan buat bakteri tadi yang kita kenal sebagai prebiotik. Jadi dua kombinasi ini, subhanallah ya. Kalau kita lakukan saja tiap hari, tambah lagi mungkin dengan olahraga ya. Saya kemarin pergi ke satu daerah, mau saya sebutkan di mana, saya ketawa aja ngelihat tempat itu ya. Saya ada nginap satu hotel, ada satu tempat itu ada pasar rakyat lah mungkin pasar rakyat hari Ahad itu kan. Sebelahnya itu ada tempat olahraga gitu kan. Tempat olahraganya ada joggingnya segala macam itu kan. Itu ditutup, yang dibolehkan orang rame-rame justru malah di pasar. Saya ketawa aja. Ya. Sayang banget ya. Kita nggak ngerti, bukan nggak ngerti, mungkin belum paham atau kayak gimana gitu kan. Banyak orang akhirnya mementingkan ekonomi. Oke, silakan ekonomi. Tapi kesehatan itu kalian lihat dari makanan yang dijual di sana itu saya geleng-geleng kepala aja gitu kan. Banyak sekali makanan, sebagian besar tuh makanan yang jual tuh makanan nggak sehat gitu kan. Ya. Sedangkan tempat yang kita bisa mendapatkan keringat itu malah ditutup. Ini kan aneh gitu kan. Makanya di saat wabah seperti sekarang ini Bapak sekalian, mau hujan kayak mau nggak hujan kayak kan olahraga bisa dikerjakan di mana aja. Ya. Pernah juga saya posting tentang bagaimana tubuh kita tuh sangat sangat luar biasa menghasilkan hormon-hormon ya, endorfin untuk segala macam ketika orang itu berolahraga ya. Di rumah juga bisa, kalau nggak di rumah Anda mungkin yang di Jerman mungkin ada beberapa tempat-tempat yang masih dibuka, pergi aja, apalagi kita bisa berinteraksi dengan alam. Sekarang kan juga termasuk ya berjemur ya, juga meningkatkan diversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Itu salah satu caranya ya, ya subhanallah. Jadi sebenarnya mudah ya Bapak sekalian ya. Tapi tadi ya kalau Anda mendengar penjelasan dari awal tadi ya harus tenang. Kalau nggak tenang ya nggak bisa gitu kan. Kalau nggak tenang tuh nggak bakal bisa imunitas itu terbangun dan terjaga ya. Ketenangan tuh dapat dari mana? Dari iman, dari Allah, dekat sama Allah ya, dekat sama agama, dekat dengan ilmu syar'i. Itu ya mudah ya. Kesannya mudah tapi ya tidak semudah itu ya, makanya godaannya banyak. Baru saja mau hidup sehat, tiba-tiba ada godaan. Ya. Baru saja mau hidup sehat, ya tiba-tiba muncul lagi ya penyakit-penyakit lama, saya katakan. Ini bagaimana cara mengatasinya? Perbaiki motivasinya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Motivasi kita hidup sehat itu apa? Mau ada pandemi kayak, mau nggak ada pandemi kayak, satu saja Bapak Ibu catat dan rekam baik-baik kata-kata ini. Ya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah kita ingin mengembalikan jasadnya kita ini kepada Allah ya dalam keadaan baik sebagaimana Dia menciptakan itu dalam keadaan baik dan menitipkannya kepada kita dalam keadaan baik. Itu kan motivasi. Sehingga nanti hidup sehat itu mau ada pandemi kayak, ada virus kayak, ada apa kayak, nggak ada urusan kita sama hal-hal seperti itu. Justru malah kita terus ya menjaga kesehatan sebagai bentuk ketaatan, rasa syukur kita pada Allah dan ya niatan kita untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah. Kan ini titipan. Ini kan casing doang nih. Ya, ruhnya nanti ya dimasukkan ke dalam jasad yang baru di yaumil hisab nanti. Seperti itu kan. Ya. Jadi sudah beda cerita nanti ya. Masya Allah tabarakallah ya. Seperti itu. Itu motivasinya. Jadi saya kemarin ya 8 hari itu ada sempat ngikutin sebuah training juga ya waktu ya upgrade ilmu lagi lah gitu kan. Jadi subhanallah Bapak-bapak itu cerita kan dalam pemeriksaan yang kita lakukan ya. Guru saya lakukan itu Bapak itu sudah punya potensi untuk terkena stroke ya. Tapi ya akhirnya ya qadarullah ya Masya Allah dan dengan izin Allah akhirnya dia melihat ya beberapa video-video saya, tulisan saya juga dan dia mulai terapkan ya.
dia mulai nggak makan tepung-tepungan, dia mulai nggak makan goreng-gorengan, ya, dia mulai memperbaiki pola makannya. Ternyata ya setelah dilihat diperiksa lagi itu ya apa tuh namanya yang tadi mau stroke tadi tuh mulai menghilang ya apa tuh namanya tanda-tanda itu di tubuhnya ya. Jadi masya Allah ya luar biasa dahsyatnya makanan itu ya. Bagaimana makanan itu bisa memperbaiki tubuh seorang bahkan menyelamatkan seseorang ya. Kemarin juga waktu saya launching buku 200 resep sehat DSR itu juga sama. Saya katakan ini bukan cuma sekedar resep ya, tapi kalau kita memang niatkan minta sama Allah agar Allah memberkahi resep tersebut dan Allah memberikan kesembuhan resep tadi, maka berapa banyak orang bisa selamat ya. Kayak mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca tentang postingan saya tentang Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu kan isinya kunyit, serai sama jeruk nipis ya. Itu salah satu minuman yang enak sekali yang bisa dikonsumsi ya, kita bisa konsumsi setiap hari juga ya selang-seling dengan minuman yang lain itu ternyata banyak sekali menyelamatkan bukan menyelamatkan tapi memperbaiki ya pola-pola menstruasi bagi akhwat-akhwat yang meminum itu ya atau juga yang belum punya keturunan juga sama ya itu masya Allah sekalian hanya seperti itu ya karena memang saya berpikirnya kesehatan itu sesuatu yang orang harusnya bisa akses dengan mudah gitu kan. Jadi apa namanya? maaf, harusnya bisa akses dengan mudah, dapatkan dengan mudah bahkan gratis gitu kan. Kalau dia harus mengeluarkan biaya nggak mahal-mahal banget, maka masya Allah ya kita di Indonesia itu kan luar biasa bro sekalian ya. Kita punya harta karun ya berupa tanaman-tanaman obat, rempah-rimpang ya. Yang itu semua kita dikombinasikan dengan pola-pola makan yang baik ya. Bukan satu kasus yang saya dapatkan, puluhan, ratusan, udah Masya Allah mungkin ribuan ya. Yang saya mendapatkan testimoni dari orang-orang yang nggak jadi operasi ya, bahkan operasi jantung gara-gara mengkonsumsi. Ya bismillah semua tentunya rempah-rempah rimpang tadi. Jadi mudah sebenarnya. Tapi kalau niatannya nggak kuat nggak bisa ya. Apalagi mungkin apa ya ketika orang nggak menyadari ya bahwa sebenarnya eh, apa yang dia konsumsi setiap hari itu ya tinggal menunggu waktunya saja itu untuk dia jatuh ke dalam jurang penyakit yang bukan penyakit-penyakit biasa tapi penyakit-penyakit berat ya kronik, degeneratif, autoimun dan bahkan sampai ke kanker ya karena pola makan atau kebiasaan yang terlalu berlebihan dalam mengutamakan hawa nafsu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman setiap hari. Nah, maka tadi ya Islam memberikan pedoman untuk mengurangin ya, mengerem itu. Ya salah satu dengan puasa. Tidak heran Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat yang sering kita dengar wa kulu washrabu la tusrifu makan dan minum makanan tapi jangan berlebihan. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini 50% ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Saya katakan ya benar. Ya karena penyakit ditanyalah pada orang yang kena kolesterol, tanya pada orang yang kena darah tinggi, penyakit jantung atau penyakit-penyakit berat. Kira-kira pola makan mereka gimana? Apakah mereka rutin berpuasa? Apakah mereka rutin makan buah, makan sayur, ya memperbaiki pola makan dan tidak memakan yang tidak diperlukan? Tanya aja. Pasti ada masalah dalam apa yang mereka konsumsi. Kalau enggak urusannya ke halal mungkin ya atau kalau muslimnya jelas tidak lah, insya Allah tidak kita menjaga yang halal tadi ya urusannya kedua hal tadi baik atau toyib dan berlebihan dan tidak berlebihan itu aja sebenarnya ya jadi kalau hal seperti ini sudah mulai kita pahami Bapak Ibu sekalian ya alhamdulillah ya Masya Allah begitu mudah sebenarnya mengobati penyakit apalagi ditambahkan dengan satu bentuk pengobatan ya yang sudah diajarkan Nabi kita SAW yaitu berbekam atau hijamah ya. Hijamah juga sama ya banyak umat Islam juga belum tahu ya apa tuh namanya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya beliau SAW diberikan perintah oleh para malaikat ya Muhammad murahmatika bil hijamah wahai Muhammad ya SAW perintahkanlah umatmu untuk berbekam ya. Jadi coba Masya Allah nanti bisa belajar Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah waktu sebelum pandemi ini diundang kedutaan di Qatar waktu itu dan saya ajarkan bekam ya kepada para keluarga muslim di sana yang ya bisa hadir saat itu ya saya katakan soalnya imun ini kalau bisa Anda pakai itu Masya Allah ya
Anda bisa ya pas lagi waktunya berbekam pada tanggal 17 atau 19, 21 ya, yang itu ada hadisnya, tapi di luar tanggal itu pun bisa, itu ya mulailah rutinkan berbekam pada tanggal-tanggal tersebut ya. Atau mungkin tidak pada tanggal tersebut juga bisa. Jadi misalkan ada penyakit-penyakit seperti ya lagi pusing, sakit kepala atau badan pegel atau segala macam, itu bisa dilakukan dengan cara berbekam. Ya, tentunya bekam yang seperti Nabi Muhammad SAW ajarkan, yaitu bekam yang dikeluarkan darahnya. Dan kalau itu kita pelajari, bos sekalian ya, ilmunya nggak sulit-sulit banget lah, bisa dipelajari insya Allah. Tapi memang harus ada guru yang mengajarinya. Ya, itu masya Allah banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari salah satunya bekam tadi. Bukan hanya manfaat tapi keberkahan yang luar biasa dari itu semua. Saya kira mungkin cukup, sudah hampir jam 5 lebih 6 menit di sini. Kita lanjutkan beberapa menit ke depan mungkin dengan tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pertama telah selesai. Afwan dokter tadi listrik di sini mati jadi down. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi kedua, sesi pertanyaan. Mungkin dari rekan-rekan atau pemirsa sekalian ada yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand di aplikasi Webex atau bisa berkomentar di YouTube kami. Oke, dokter, ini udah ada pertanyaan dari Akrakan. Kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi air madu plus habatus sauda tadi? Kemudian apakah benar khasiat madu akan hilang ketika dicampur dengan air hangat dan atau diaduk dengan sendok logam? Jazakallah. Baik, bismillah. Kapan waktu terbaiknya? Kalau memang kalau ditanya kapan ya, kalau saya menggunakan dua prinsip ya. Pertama, prinsip yang ada dalam Quran, contoh begini. Malam itu adalah waktu istirahat tubuh, maka ketika malam hari itu kita bekali tubuh kita dengan pasukan-pasukan penyasihnya. Biasa saya kalau menjelang tidur itu biasa saya ada konsumsi herbal-herbal, yang minimal minum air putih, atau kalau enggak tadi mungkin ada air madu, atau mungkin habatus sauda itu juga bisa tuh. Itu satu yang pertama. Yang kedua, pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu karena biasanya pagi adalah waktu pembuangan tubuh kita. Maka usahakan di pagi hari itu kita bisa merutinkan makan minum air madu ya, atau tadi tambah habatus sauda, atau ada probiotik juga bisa ditambahkan, itu tambah dengan buah-buahan. Jadi pagi dan malam lah kurang lebih. Nah, kemudian berkaitan dengan madu yang diberikan air panas ya. Sebenarnya kalau air panas itu tidak mendidih nggak masalah. Kalau air hangat saja nggak masalah. Ya. Jadi tidak akan merusak enzim pada madu tersebut. Ya. Juga termasuk minum madu pakai sendok stainless ya, sendok logam, nggak masalah. Insya Allah. Afwan tadi dari Jo di Mulheim. Sementara masih belum ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan, dokter. Istri saya kan belum hamil, sudah hampir 2 tahun. Apa kira-kira resep-resep yang bisa diminum atau dikerjakan? Kemarin tuh bukan kemarin, beberapa pekan yang lalu ya, itu ada yang DM ke saya dan sempat saya jawab juga. Itu 16 tahun akhir. 16, Masya Allah. 16. Dan jadi kalau antum 2 tahun ya belum apa-apa. Cuman ya, kata kuncinya memang ketika ya mereka mengikhlaskan, ya merelakan, mempasrahkan semua pada Allah, dan tidak cukup hanya itu saja ya. Mulai memperbaiki pola makan ya, mulai puasa sunnah ya. Jadi makan pun sudah mulai perbaiki, baik suami atau istrinya. Kemudian mengkonsumsi beberapa jenis herbal-herbal yang sebenarnya sudah banyak postingan tentang itu ya. Itu nanti antum bisa baca sebenarnya di sana ya. Minimal biasanya 3 hal tuh yang saya tidak boleh tanda kutip tinggalkan, yaitu ya kunyit ya. Kunyit, madu, habatus sauda ya, itu insya Allah juga sangat baik ya dikonsumsi untuk menguatkan, kan termasuk ramuan ultimate kunyit. Nanti antum coba buka aja di Instagram, itu juga sama, ada namanya ramuan ultimate kunyit, itu sangat baik ya.
sangat baik. Mana dia? Sangat baik dalam apa ya? Memperbaiki reproduksi. Sama rutin kan berbekam tiap bulan. Berbekam, oke. Nggak tahu di sana bisa berbekam nggak? Ya, mungkin ada, cuma kita belum tahu aja, Dok. Oke, ini sudah ada lagi pertanyaan dari Siti Grupner. Kalau asam urat katanya dilarang mengkonsumsi madu, apakah benar ya, Dok? Nggak benar. Sudah benar. Sudah benar. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya dari asam urat tuh nggak boleh konsumsi gorengan. Gorengan tuh mungkin. Di sini nggak mungkin tahu di Jerman ada juga gorengan nggak? Ada kali ya. Ya mungkin ada masak gorengan. Mereka kan udah ada keahlian memasak sendiri. Oke, Dok, bagaimana mengenai tape? Bagaimana dengan kandungan alkoholnya? Juga makan probiotik apa saja yang bisa dikonsumsi yang halal? Kalau wine atau arak dari beras kan juga mengandung alkohol ini. Ya, kalau pertanyaan alkohol ya semua buah juga ada alkohol. Sepanjang kan kata kuncinya itu kan sepanjang dia masih ada pada apa namanya indukan atau senyawa asli yang lain masih kumpul bareng-bareng nggak masalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dia tidak memabukkan, ya. Jadi dalam tape itu ada alkohol ada, tapi kan tidak memabukkan dan dia belum terpisah. Tapi kalau dia sudah terpisah, nah itu jadi masalah kayak begitu. Durian tuh ada alkohol, ada loh durian tuh alkohol. Jangan pikir durian nggak ada alkohol. Nasi juga ya, Dok. Ya sama, semua yang mengandung karbohidrat ya. Karbohidrat ketemu air kan pasti dia akan fermentasi menciptakan gas. Ya. Alkohol itu salah satunya. Oke, Dok, ya, ini juga ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, apakah baik mengkonsumsi minyak habatus sauda, minyak zaitun dan madu bersamaan, atau bagaimana baiknya? Jazakallah khairan. Minyak zaitun, minyak habatus sauda, sama madu bersama-sama. Kalau tidak dalam jumlah berlebihan nggak masalah sih. Mungkin kalau minum minyak, kan minyak kan secara umum kan dia panas ya, sifatnya panas. Ya maka kalau Anda minum itu ya sebaiknya mengkonsumsi air lebih banyak, air putih ya. Ya, misalkan kalau lagi minum itu ya 1 sendok minyak habatus sauda, mungkin sendok teh ya. Satu sendok minyak zaitun, kemudian dengan air mungkin 300-400 mili yang dicampurkan madu itu nggak masalah. Ini ada lagi pertanyaan, dokter, saya kadang sudah cukup tidur, tapi masih terus terasa letih. Dan untuk mengatasinya saya biasa minum kopi. Tadi saya juga sadar terus-terusan mengkonsumsi kopi tidak baik. Kira-kira bagaimana tips istirahat yang baik biar ketika bangun tidak lelah? Jazakumullah khairan. Dari aku. Iya, jadi sebenarnya tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya dia bisa mengerjakan fungsinya dengan baik kalau kita memberikan asupan yang benar ya. Jadi kata kuncinya living food aja. Living food itu ya makanan-makanan yang masih mengandung vitamin, ya enzim, ya mineral yang tinggi ya. Balik-baliknya ke misalkan tuh sayuran buah-buahan. Dan supaya itu bisa mendapatkan taste yang baik, mungkin gini saran saya ya. Apa tuh namanya? Buah-buahan itu nanti Anda potong-potong, atau campurkan sedikit dengan madu, ya taburkan sedikit sama garam mineral ya, dan tambahkan ya jadi garam, madu, sama sedikit mungkin lada hitam. Nah, coba mulai rutinkan itu ya, karena itu living food tuh kayak begitu tuh. Jadi makanan yang masih hidup. Jadi insya Allah kalau itu dirutinkan nanti akan sangat baik buat tubuh untuk memperbaiki metabolisme. Karena biasanya kalau letih-letih kayak begitu biasanya enzimnya nggak benar ya. Jadi mulai rutinkan minum madu juga, air putih berbanyak. Kalau bisa dapat air kelapa muda juga bagus ya, air kelapa muda atau kelapa tua. Karena ada kan, harusnya sih ada. Insya Allah. Sini ada Tokasia juga. Oke. Ini lanjut. Kalau misalnya pakai masker membuat kita tidak nyaman atau stres, apakah justru bisa menurunkan imun kita, Dok? Ya iyalah. Jadi gimana? Kita kan sebenarnya kan gini loh, teman-teman sekalian.
imunitas itu kan sebenarnya tadi kalau mungkin Anda yang mendengar penjelasan saya tadi kan, salah satu yang melemahkan imunitas itu kan adalah kecemasan atau stres. Ya, jadi kalau orang katakanlah dalam kondisi pakai masker itu merasa cemasnya luar biasa atau stres luar biasa, ya bukalah sebentar maskernya gitu. Jangan keluar ya dok ya. Atau jangan keluar kan gitu. Atau Anda pergi ke hutan ya, hutan yang nggak banyak orang kan, di Jerman mungkin banyak tuh. Ya udah hirup udara segar sana tanpa pakai masker. Iya. Itu kan bisa tuh. Jadi nggak usah terlalu saklek juga sama aturan. Nggak 24 jam juga kita harus pakai masker kan. Mungkin kalau lagi di kantor mungkin ya. Ya kantor saya kira mungkin Anda mungkin duduk sekian jam gitu kan, ya bisa kan keluar sebentar lah, hirup udara segar. Itu saya kira mungkin teknis ya, mungkin jangan sampai akhirnya kita pakai masker malah membebankan diri kita gitu kan. Atau apalagi misalkan nih Bapak Ibu sekalian, pakai maskernya tidak diwajibkan masker medis kan, misalkan di sini tuh ada merek N95 gitu kan. N95 itu kan betul-betul nutup banget. Kalau cuma masker biasa itu kan ya dikit-dikit turun kan. Masih ada buka. Karena imunitas itu kan bukan dari masker, ya. Kan sudah dijelaskan tadi. Oke, baik dok. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ibu hamil boleh mengkonsumsi habatus soda secara rutin dok? Ya usah. Ibu hamil kalau saran saya sarankan madu, kurma, sama minyak zaitun aja. Jadi madu 1-2 sendok makan sehari, kurmanya 7 butir sehari, zaitunnya 1 sendok makannya cukup, insyaallah. Vitamin E-nya dapat, Fe-nya dapat, ya, seratnya dapat, ya, asam amino dapat, ya, apalagi kalau bisa minum tadi air kelapa, ya, itu juga sangat baik, insyaallah. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau saya hipotiroid sudah 30 tahun dan saat ini saya ada benjolan di sendi-sendi dan kaki sebelah kiri bengkak. Bagaimana solusinya? Kemarin saya selama 2 minggu minum cuka apel dan madu, malah semakin sakit dan bengkak. Ya nggak cocok. Nggak cocok. Iya, kalau kondisi tiroid kayak begitu ya benerin tiroidnya ya. Kalau memang saya nggak tahu sih, tapi saya berasumsi ini tiroid beneran ya. Yang jelas kalau tiroid Anda membutuhkan beberapa suplemen yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan. Pertama, spirulina ya. Coba rutinkan minum spirulina ya. Samplet spirulina itu ganggang itu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua PCO ya, PCO juga bisa mungkin Bapak Ibu konsumsi minyak virgin coconut oil ya. Itu kemudian kalau bisa ketemu namanya licorice ya, licorice. Itu kayu manis Cina itu. Nah, licorice itu juga bisa digunakan untuk tiroid ya. Sama tambahkan lagi dengan madu ya, mungkin tambahkan juga mungkin nanti bikin wedang jahe sama apa tuh namanya, serai ya, jahe sama serai. Insyaallah membantu. Insyaallah. Ini ada pertanyaan kembali. Kalau di luar negeri kan banyaknya tersedia rimpang sudah dalam bentuk bubuk, misalnya bubuk kunyit, jahe dan kawan-kawan. Apakah itu tidak apa-apa dok? Dalam bubuk. Apa yang ada aja lah. Jadi ya kalau ada ideal kurang gitu mungkin ya. Kalau mau ideal ya yang masih fresh ya, tapi kalau nggak dapat yang ideal ya apa yang ada aja, nggak apa-apa. Ini pertanyaan sangat saya sekali. Gimana caranya istiqomah menahan godaan pantangan makanan yang buruk-buruk kayak gorengan dan kawan-kawan dok? Iya, sama kayak semua. Sama kayak bagaimana cara saya bisa rutin sholat tahajud kan gitu. Karena dipaksa. Saya sering bolong-bolong kan gitu. Ya pertama dipaksa, yang kedua cari tahu keutamaannya apa sholat tahajud itu. Nah sama juga dengan pertanyaan ini. Jadi kalau tanya bagaimana cara saya istiqomah, ya Anda cari tahu kira-kira kalau saya hidup sehat, badan saya fit, kira-kira apa yang saya dapatkan gitu kan. Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Cari sendiri. Nanti kalau sudah ketemu, oh iya benar ya ternyata ya. Dan saksikan orang-orang atau lihat atau kunjungi orang-orang yang sakit. Yang kemarin tuh saya lihat dapat konsulan ada orang umur 25 tahun loh Pak, Bu. Kena stroke loh.
berhubungan dengan stroke. Ya, jadi banyak orang tuh sekarang dengan apa yang dikonsumsi tiap hari, dia nggak sadar dia sudah ada pada jurang apa ya? Mungkin kalau bilang jurang penyakitnya dia gitu kan, subhanallah ya. Jadi itu titik itu harus Anda capai dulu. Kalau nggak tuh nanti ya gitu-gitu terus. Sampai kapan mau hidup kayak begini? Apalagi kan sudah saya jelaskan tadi motivasinya gitu kan. Berarti kita nggak boleh sekali cheating-cheating. Nggak boleh lah, silahkan aja. Tapi 80% yang kita konsumsi setiap hari itu lebih banyak yang baik, yang sehat-sehatnya. 20% silakanlah cheating. Ya, nggak masalah. Gitu. Ada pertanyaan kembali. Untuk orang yang punya diabetes, kalau makannya 3 atau 5 butir kurma, apakah gula darah tidak naik? Lalu kalau kita minum air citron, airnya hangat atau dingin ya? Bolehkah panas dicampur kunyit dan madu? Gimana, Ustaz? Pertama gini ya, Bapak Ibu sekalian pahami ya bahwa kalau senyawa itu masih utuh ya pada namanya kompleks compound ya atau senyawa kompleks, sebenarnya tidak masalah ya, asal jangan berlebihan. Ya, contoh misalkan kurma itu kan ada gulanya, betul ada gulanya, ada fruktosanya, ada glukosanya juga. Tapi dia ada pada kurma ya. Beda sama kalau orang minum gula pasir, itu lain cerita, nggak ada temannya dia. Ya, paham ya? Nah, jadi jangan samaratakan semua ya. Bahwa memang betul ya gula pasir itu kalau dimakan ya gula darah pasti akan naik. Kurma benar nggak naik? Bisa jadi akan naik, tapi masalah dalam kurma itu ada bahan lain yang juga menjaga kestabilan tubuh kita. Namun kondisinya karena memang orang tersebut misalkan lagi kena diabetes bahkan ya sudah nggak usah banyak-banyak makan kurmanya. Dia makan kurma ternyata 3 tuh langsung gula darah naik, jangan 3 gitu kan, 1 mungkin atau 2 untuk dapatkan keberkahan dari kurma. Biasa saya sampaikan begitu. Ya, karena nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara makan kurma kan. Memang iya ada salah satu imam besar ya dalam Islam itu subhanallah ya. Beliau itu ya tapi ini kelalaian ya. Karena terlalu banyak makan kurma, terlalu banyak. Ya, tapi kalau kita cerita orang makan kurma itu 7 butir sehari ya, nggak bakal jelek-jelek banget lah mungkin badannya ya, seperti itu. Jadi tidak masalah ya. Air jeruk tadi ya, limau itu diminumnya hangat atau dingin ya tergantung ya. Kalau cuma sekedar buat seru-seruan ya buat ngilangin aus ya kalau lagi tengah hari minum dingin aja. Tapi kalau pagi-pagi atau mau menjelang tidur ya minumnya hangat ya. Dok, kalau untuk menghindari osteoporosis di hari tua atau menjelang lansia bagaimana, Dok? Dan kalau untuk wanita yang akan menopause, apa saran untuk tetap stabil hormonnya, Dok? Ya baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, hampir setengah 6 di sini. Oke. Siap. Pertama, jangan kuras enzim Anda ya supaya tidak terkena osteoporosis. Enzim itu maksudnya gimana? Jangan makan yang melemahkan enzim Anda, terutama makanan olahan, makanan yang berbahan tambahan pangan sintetik ya. Ya, kalau gampang tuh kue-kuean, tepung-tepungan, ya gitu-gitu, minyak-minyakan, minyak goreng itu nguras banget enzim. Dan suplai enzim dengan lebih banyak lagi, terutama dari sumber-sumber yang mengandung lemak-lemak yang baik seperti alpukat ya atau omega 3 itu juga bagus ya. Jadi mulai rutinkan tuh Ibu mungkin yang bertanya ini ya mungkin alpukatnya mulai dimakan tiap hari, tambahkan dengan kurma, nanti minumnya zaitun, itu juga sangat baik dalam menjaga osteoporosis. Jadi osteoporosis itu terjadi juga karena salah satunya adalah karena kalsium yang disedot ya, karena tersedotnya kalsium ini gara-gara apa? Karena tubuhnya terlalu asam ya. Maka asam itu kan ada pemicunya apa ya? Makanan-makanan pembentuk asam, jadi tinggal di browsing aja tuh namanya acid forming food gitu kan, makanan pembentuk asam. Ya, beberapa tadi saya jelaskan juga salah satunya ya kayak gula ya, beras, nasi putih gitu pembentuk asam atau makanan-makanan olahan atau kemasan. Ya semakin fresh atau alami makanan tadi semakin baik ya, termasuk kalau Anda bisa mendapatkan air alkali ya, air dengan pH 7,5 atau 8 itu sangat baik ya untuk menjaga kestabilan pH dalam tubuh kita. Nah, juga rutinkan mengkonsumsi minyak zaitun atau omega 3 ya. Itu juga sangat baik dalam mencegah osteoporosis. Atau mungkin kalau di sana bisa didapatkan atau mungkin titip sama yang pulang itu kolagen ya juga bisa didapatkan dari gamak atau teripang yaitu timun laut, itu juga sangat baik ya.
Atau kalau susah banget ya udah rebus itu aja, apa tuh namanya, sisik ikan. Sisik ikan tuh kolagennya lumayan tuh, sisik ikan ya. Atau kalau Anda yang ada baca postingan saya kemarin itu yang tentang bone broth ya, atau mungkin kaldu, itu juga bisa ya. Bisa mungkin dipakai untuk apa tuh namanya, menguatkan tulang ya. Itu juga nanti kalau direbus sampai 4 jam itu kolagennya keluar. Tapi dari ayam organik, jangan ayam biasa. Itu mungkin saran saya. Berjemur jangan lupa. Berjemur. Oke, baiklah para pemirsa Jurnal Ngaji, kita telah sampai ke akhir dari acara seminar kita kali ini. Mungkin ada pesan terakhir, Dok, supaya mau meninggal saya. Pesan terakhir untuk kami semua, supaya seperti ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, yang menyaksikan video ini, Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan pesan kepada kita semua untuk menjaga 5 hal. Dan salah satu 5 hal dari 5 hal tersebut adalah sehatmu sebelum sakitmu. Maka saat kita sehat, maka perbanyaklah amal ibadah kita, perbanyaklah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan jaga kesehatan tadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika sakit, ya maka perbanyaklah bertobat. Kita memohon ampun kepada Allah atas begitu berlimpahnya salah dan kesalahan atau dosa kita yang kita kerjakan. Ya, maka apa itu namanya, ketika sakit, ya bertobatlah sebelum berobat. Ya, minta ampun pada Allah, dan jadikan sarana sehat dan sakit tadi sebagai sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pola-pola kesehatan tersebut bisa kita contoh dari Rasulullah SAW yang sudah memberikan petunjuk itu, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jaga kesehatan dan niatkan dan azamkan dalam diri kita untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang baik, sebagaimana Dia menciptakan tubuh ini juga dalam keadaan yang baik juga. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah dari yang tersampaikan. Semoga Allah menjaga Bapak Ibu sekalian di Jerman ya. Semoga Allah jauhkan segala macam penyakit. Semoga yang sekarang sakit juga Allah sehatkan. Semoga yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan. Semoga yang mungkin sedang ada masalah atau apapun Allah mudahkan urusannya. Dan semoga yang masih belum merasakan nikmatnya iman atau Islam, Allah tambahkan lagi nikmat tersebut sehingga dia merasakan kenikmatan dalam semua ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah, dan Allah pertemukan lagi kita dengan orang-orang kita cintai, dan tentunya dengan Rasulullah SAW serta para orang-orang soleh sebelum kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.